Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Darul Quran Al-Karim yang dirahmati Allah, kuliah tarawih malam ini saya akan membawakan salah satu kisah Nabi yang tergolong Nabi yang sangat viral. Kenapa disebut viral? Karena namanya tersebar di berbagai surat di dalam Al-Quran. Di Perjanjian Baru, nama Nabi ini sebenarnya Nabi masuk golongan Perjanjian Lama, tapi di kitab Perjanjian Baru namanya juga sangat viral. Namanya yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nama kecilnya Moses, artinya pemuda jagoan. Mungkin dulu di Yogyakarta pernah ada satu tragedi hingga dijadikan sebuah nama jalan di daerah Merican, namanya Jalan Moses Gatotkaca, yang menunjukkan katanya orang yang jagoan kuat seperti Gatotkaca, sakti mandraguna, otot kawat balung besi. Itu juga ada di kisah Islam, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berbicara Nabi Musa tidak akan terlepas dari nabi-nabi sebelumnya, khususnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Apa hubungannya dengan Nabi Yakub? Bapak Ibu, Nabi Yakub punya nama lain Israel. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Kalau di dalam Quran, karena Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Yakub ketika melakukan perjalanan malam. Jadi Nabi Yakub adalah anak kedua dari Nabi Ishak yang sudah Allah pastikan akan lahir. Dari istri kedua Nabi Ibrahim akan lahir Ishak, dan akan lahir lagi yang ternyata yaitu Nabi Yakub. Bahkan Allah memberikan bonus yaitu Esau atau Ais sebagai anak pertama. Ini sangat diyakini karena ketika lahir Yakub memegang tumitnya Esau, maka dianggap Yakub sebagai anak kedua. Sebenarnya Esau sendiri tidak mempermasalahkan anak satu apa anak kedua. Bagi Esau yang penting adalah bisa makan, karena memang hobinya makan. Maka ketika Yakub sedang memasak sayur merah, Esau minta, kata Yakub, berikan hak anak pertama padaku. Maka Esau melepaskannya, diberikan kepada Yakub. Yakub menjadi anak pertama, Esau menjadi anak kedua. Sebenarnya kembar Bapak Ibu, tapi berbeda fisik dan karakternya. Nah, kita langsung ke Nabi Yakub saja yang kedua. Nabi Yakub Bapak Ibu setelah hijrah ke satu wilayah, tempatnya pamannya namanya Syekh Laban, itu menikahi 4 wanita. Yang ditaksir disenangi oleh Yakub sebenarnya anaknya Syekh Laban yang kedua, namanya Rachel atau Rohil. Tetapi ketika ijab kabul, Yakub tidak tahu kalau yang diberikan oleh Syekh Laban adalah anak pertamanya, namanya Lia atau Laya. Yakub tidak tahu.
Maka setelah selesai ijab kabul, setelah dibuka ternyata bukan yang dicintainya. Jadi pernikahan pertama adalah keterpaksaan dari Yakub. Dan sempat marah kepada Syekh Laban, kenapa diberikan Laya padahal aku inginnya Rohil. Syekh Laban mengatakan, bukan tradisi kami menikahkan anak adiknya dulu baru kakaknya. Jadi harus kakaknya dulu baru adiknya. Dulu seperti itu tradisinya. Kalau zaman sekarang kan nggak ada masalah. Ya ada masalah, biasanya yang dilompati minta tebusan apa, minta rumah apa istana, itu baru jadi masalah. Tapi kalau ikhlas nggak ada masalah sebenarnya, karena bukan syariat. Dulu syariat, sekarang bukan syariat. Nggak apa-apa dilompati, dulu nggak boleh. Tetapi karena akhirnya menuruti permintaan tradisi Syekh Laban, Allah memberikan karunia kepada Laya. Yang tadinya Laya orangnya bengkring, kurus, pucat, sakit-sakitan, menjadi sehat, bugar, subur. Dan Allah berikan anak tidak tanggung-tanggung, jumlahnya 6, semuanya laki-laki. Tadinya 4, kemudian tambah 2. Nah, nanti ya tambahannya. Tapi saya sebutkan 6 anak ini diantaranya adalah Ruben, Simon, Yehuda, Lewi, Issakhar, Zebulon, laki-laki semua. Tapi Yakub masih mengejar cinta pertamanya Rahel, ingin tetap menikahi. Maka kata Laban, bayar maharmu, bekerja di sini 7 tahun lagi. Waktu menikahi pertama juga 7 tahun, jadi 14 tahun sudah tinggal di Syekh Laban dan menikahi Rahel. Pernikahan dengan Rahel sempat tertunda, belum punya anak dalam waktu yang cukup lama, sehingga Rahel merasa tidak enak, kemudian menghadiahkan budaknya kepada Yakub, namanya Bilha, untuk dinikahinya. Maka menikahlah Yakub yang 3 kalinya dengan budaknya Rahel namanya Bilha. Dari hasil pernikahannya Allah karuniai 2 anak, namanya Naftali sama Dan, laki-laki semua. Ketika Rohil menghadiahkan budaknya untuk dinikahi Yakub, anak pertama Lia tahu, masa aku juga nggak bisa memberikan hadiah, adik saya bisa. Lia pun memberikan hadiah berupa budak juga, namanya Zulfa, untuk dinikahi Yakub. Dan dari pernikahannya dengan Zulfa, Allah berikan 2 anak laki-laki lagi, namanya Gad sama Dina. Jadi sekarang anaknya berapa? 10 laki-laki semua dari 3 istri. Tinggal Rahel yang belum punya anak. Suatu hari Rahel melihat Laya sedang menjemur ginseng. Rahel bertanya, bolehkah aku minta ginseng? Sama Laya, silakan, tapi berikan suamimu kepadaku. Padahal bojone dhewe itu, tapi minta ditebus dengan ginseng. Nah, dengan ginseng itulah mungkin karena keyakinannya akhirnya Rahel hamil dan Allah berikan 2 anak laki-laki lagi, namanya Yusuf dan Bunyamin. Jadilah istri 4 dengan 12 anak. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, mestinya orang yang pertama kali poligami adalah Nabi Yakub, nabinya orang Israel. Jadi kalau Israel mau adil, mestinya tidak menghujat Nabi Muhammad. Jaraknya masih jauh sekali. Tapi kenapa orang Israel tidak pernah menghujat Yakub? Padahal dimulai dari sinilah mulai adanya poligami, istri 4. Nah, kembali ke nama Israel itu sendiri di dalam Islam, Yakub tadi kan ketika hijrah ke Syekh Laban itu tidak kuat, badannya kecil, fisiknya lemah, maka perjalanannya dilakukan malam hari. Nah, perjalanan malam hari inilah yang disebut dengan nama Isra. Seperti Nabi kita ketika melakukan Isra Mi'raj juga di malam hari. Isra itu Allah memperjalankan hambanya di malam hari, namanya Israel. Maka Yakub disebut juga Israel. Anak turunannya disebut Bani Israel.
Pun itu yang dari Quran. Kalau saya sebutkan dari Injil beda lagi, tidak masuk akal. Kalau dari tanah kitabnya orang Yahudi tidak masuk akal lagi. Tapi nggak perlu saya sampaikan lah. Insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu. Yang ini dulu. Maka kalau kita mendengar kata Israel adalah Yakub. Bani Israel anak turunannya Yakub yang dimulai dari 12 anak ini. Nah, anak dari istri pertama bernama Lia, anak yang keempat namanya Lewi. Lewi menikah dengan seorang wanita, lahir anak perempuan namanya Yukabat. Yukabat menikah dengan laki-laki namanya Imron, dan dari Imron inilah lahir yang namanya Musa. Inilah hubungan Musa dengan Nabi Yakub. Oke. Sekarang apa hubungan Musa dengan Yusuf? Hubungannya begini Bapak Ibu. Yusuf hidup di Mesir, di istana kerajaan Fir'aun yang pertama. Muslim ya, tadinya kafir. Kenapa Muslim? Karena simpatik dengan Yusuf dan kesuksesan Yusuf memberantas pemberontakan yang dilakukan oleh Dewan Gereja. Ini kasusnya panjang sebenarnya. Cuma kita kalau mendengar Yusuf kan tahunya dengan Zuleha. Padahal kisahnya panjang sekali. Ada kisah tersendiri. Tapi ringkas cerita, Fir'aun yang pertama simpatik dengan Yusuf karena mampu menumpas pemberontakan Dewan Gereja. Dan Raja Fir'aun yang pertama memberikan hadiah berupa tanah wilayah yang boleh ditempati namanya Goshen. Goshen itu bahasa Mesirnya, bahasa Inggrisnya Goshen, bahasa Arabnya Jism. Artinya berbeda-beda tetapi ada hubungannya. Sekarang saya jelaskan apa hubungannya. Yang pertama Goshen. Goshen itu artinya tanah yang kebanjiran. Jadi begini Bapak Ibu, ya, ada Fir'aun ini merasa berhutang budi sama Yusuf, ingin memberikan hadiah, tapi sepertinya tidak ikhlas. Maka diberikan tanah, nek gelem ora ya wis tanahnya sering kebanjiran gitu loh. Ya kayak di tempat kita ini loh. Mulai pembangunan jalan tol ada 4 sesi. Sisi yang keempat malah sudah mulai ini daerah Demak Ijo, Gamping, Mejing sampai ke sana. Itu sudah mulai dikumpulkan sertifikat untuk mendapat ganti rugi 1 meternya 5 juta. Ganti untung bukan ganti rugi. Walaupun kadang nanti rugi. Karena terimanya separuh, nggak bisa untuk beli rumah lagi, hanya ngontrak, uang kontraknya habis, separuhnya belum dibayarkan, malah jadi ganti rugi, nggak jadi untung. Tapi ada juga yang ditawari bedol desa, kalau mau tak sediakan tanah, tapi daerah Sanden, Cerak Laut, gelem boten. Ya seperti di Yogyakarta. Yusuf pun seperti itu, menerima, oke lah saya terima wilayah namanya Goshen, banyak airnya, sering kebanjiran. Itu arti kata Goshen. Kalau Goshen dalam bahasa Inggris, ya, kita Bapak Ibu yang mungkin dulu pernah kuliah atau sekolah mungkin masih ingat ada hukum namanya hukum Goshen. Goshen 1, Goshen 2. Ya, kalau masih ingat hukum Goshen 1 mengatakan kebutuhan manusia kalau dipenuhi terus-menerus akan mengalami kebosanan. Nah, maka Goshen sama dengan bosen. Ini hubungannya karakter orang di Israel itu orangnya bosenan, jelean, ya, tidak istiqomah. Ya. Nanti ke sana akan ketemu sifat-sifat orang Israel seperti itu. Dalam bahasa Arab dibacanya jism. Jism itu bergerak karena tanahnya bergerak. Seperti yang baru saja kita rasakan di Jogja, banyak tanah-tanah mulai bergerak. Di Imogiri ratusan rumah roboh karena tanah bergerak. Di Cibubur, Cianjur, Cibinong, ya. Sekarang ditemukan lagi di daerah Wonosari, daerah Gedang Sari, ada Gunung Purba, gunung berapi masih aktif dan itu bergerak. Ini waspada, cuma banyak orang yang tidak cerita itu. Jadi kalau kita gabungkan, Goshen tanah tempat tinggalnya Yusuf itu tanah yang kebanjiran, banyak air dan tanahnya bergerak. Ini nanti ada kaitannya ketika Musa lari ke Lautan Merah, itu juga karena tanahnya bergerak. Ada rumusnya, insya Allah nih, kalau sudah sampai saatnya. Ini baru cerita wilayah dulu.
Nah, wilayah Gosen ini terletak di daerah Sungai Nil. Sungai Nil ini panjangnya 3.654 km, bermuara di Laut Mediterania atau Laut Tengah. Disebut Laut Tengah karena berada di tengah-tengah antara tiga benua, Asia, Afrika, Eropa. Maka betapa suburnya Sungai Nil ini yang memiliki debit air 3.546 mili. Maka dengan arus yang kuat inilah mampu menghanyutkan Musa ketika masih bayi. Nah, ini di daerah Sungai Nil. Tapi ini masih di masa Yusuf. Nah, Yusuf ketika menjadi penguasa Mesir menggantikan Fir'aun I, maka mengajak saudara-saudaranya yang 11 diajak semua, termasuk bapaknya diajak. Padahal mereka sudah banyak punya istri, maka berkembang biaklah keturunan-keturunannya yang tadinya cuma 12 menjadi 1.200, menjadi 12.000, 120.000 sampai menjadi 210.000. Dan akhirnya sampailah pada masa Fir'aun yang kedua. Fir'aun sangat khawatir semakin bertambah banyaknya penduduk pendatang dari kalangan Bani Israel mengalahkan penduduk Mesirnya. Maka disinilah Fir'aun mulai membuat satu kebijakan yang tidak bijaksana. Apa kebijakannya? Genosida, pemberantasan ras Bani Israel. Menempatkan orang-orang Israel pada kasta terendah, dijadikan budak. Apalagi di suatu hari mimpi kerajaannya, istananya diruntuhkan oleh anak kecil, maka kebijakannya ditambah dolim lagi. Siapa yang melahirkan bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel disembelih, wanitanya dibiarkan, yang terlanjur hidup dijadikan budak. Inilah kebijakan yang diterapkan oleh Fir'aun yang kedua. Bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah di pertemuan berikutnya. Sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.